Soli dan Soliha, welcome back to our lovely channel SDIT Gilmani Official. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang properti tari. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah belajar ya tentang properti tari, namun ada beberapa hal lagi yang perlu kalian pelajari. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita simak slide berikut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang properti tari. Apa sih pengertian dari properti tari? Properti tari adalah semua alat dan bahan yang digunakan sebagai perlengkapan atau media dari penyelenggaraan pementasan tari. Properti tari dapat berupa payung, lilin, topeng, selendang, piring, dan lain-lain. Properti tari berfungsi sebagai yang pertama, media untuk menyampaikan makna yang terkandung dalam tarian. Nah, jadi setiap tari daerah menggunakan properti itu tidak asal memilih ya, karena memang untuk menyampaikan makna yang terkandung di dalam tarian tersebut. Lalu yang kedua, memberikan keindahan pada tarian. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh tari daerah dan propertinya. Yang pertama adalah tari gantar. Asal tari gantar yaitu dari Kalimantan Timur. Properti yang digunakan adalah tongkat. Coba kalian simak video ini terlebih dahulu. Lihat ya bahwa properti yang digunakan adalah tongkat. Gerakan pada tari gantar ini menceritakan tentang menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Jadi tongkat tersebut diibaratkan sebagai kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Pada video tersebut tidak terlihat sedang membawa ini ya bambu dan biji-bijian, namun sudah terlihat bahwa ada gerakan menebarkan benih. Oke, yang kedua yaitu tari kancet papatai, atau biasanya disebut juga dengan kencet papatai, sama saja. Asalnya yaitu dari Kalimantan Timur. Properti yang digunakan adalah mandau, perisai, dan baju perang. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Mandau merupakan senjata khasnya suku Dayak atau Kalimantan Timur ya. Nah, lalu membawa perisai juga, perisai atau pelindung, dan menggunakan properti baju perang. Karena makna dari tari kancet papatai adalah tari perang yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak yang sedang berperang melawan musuh. Nah, sudah terlihat membawa mandau, perisai, serta menggunakan baju perang. Jadi sudah jelas ya makna tariannya. Karena menceritakan tentang perang, maka gerakan tarian ini sangat lincah, gesit, dan penuh semangat. Untuk tarian selanjutnya adalah tari Bendrong Lesung. Asal tari ini yaitu Banten. Properti yang digunakan lesung dan alu. Nah, jika kalian belum mengetahuinya, Ustazah sudah meletakkan gambarnya di sini ya. Ini ya, lesung dan alu. Makna dari tarian Bendrong Lesung adalah kegembiraan dan sukacita masyarakat dalam menyambut panen. Wah, ternyata unik-unik bukan budaya yang ada di Indonesia?
setiap tari ternyata memiliki tema loh. Ayo kita pelajari. Nah, yang pertama adalah tari merak. Asalnya dari Jawa Barat. Properti yang digunakan selendang yang menyerupai burung merak. Ini ya, sudah terlihat selendang yang menyerupai burung merak. Maknanya, gerakan menirukan burung merak yang sedang mengepakkan sayapnya. Nah, sudah terlihat bahwa di sini tema tariannya berarti hewan ya ini ya. Kalau yang tadi perang itu yang tari kancet papatai itu berarti tentang kepahlawanan. Lalu kalau tadi ada kancet papatai, sekarang ada kancet lasan, sama juga berasal dari Kalimantan. Nah, properti yang digunakan adalah bulu-bulu burung, tapi yang tiruan. Makna tema pada tari kancet lasan ini masih sama dengan tari merak, yaitu hewan ya, atau menirukan gerakan hewan. Maknanya menggambarkan kehidupan sehari-hari burung enggang. Ini burung enggang itu ini contohnya, sudah saya kasih fotonya di sini. Tarian ini lebih ditekankan pada gerak burung enggang ketika terbang melayang dan hingga bertengger di dahan pohon. Ini contohnya gerakan tarian tari kancet lasan. Propertinya juga seperti itu. Tapi terlihat sekali bahwa properti yang menonjol itu bulu-bulu burung itu tadi ya, direkatkan atau ditempelkan di jari-jari itu. Nah, kok bisa terpikirkan ya menggunakan properti ini, bagaimana caranya ya Us? Nah, ini ide menciptakan gerak dan properti tari. Yang pertama, penciptaan gerak dalam tari diawali dengan menentukan idenya dulu, ide atau gagasannya dulu. Misalnya yang tadi ingin mengikuti geraknya burung merak. Nah, lalu ketika sumber ide gerak tarian biasanya diperoleh melalui pengamatan gerak manusia, hewan, tumbuhan, atau alam. Nah, kalau yang sudah dicontohkan tadi mengamati gerak hewan ya, gerak burung merak ya tadi ya, tari merak. Selanjutnya ide tersebut dikembangkan dalam bentuk gerakan dan dilengkapi dengan properti busana, tata rias, dan musik yang sesuai. Jadi ketika sudah mengamati dan mendapatkan ide, lalu dikembangkan dalam bentuk gerakan. Nah, gerakannya ini bisa dimodifikasi ya, tapi tidak menghilangkan khasnya. Misalnya gerak burung enggang, lalu kita sebagai penari menirukan gerak burung enggang, tapi boleh sedikit diberi variasi ya. Lalu kita setelah menentukan gerakannya, kira-kira properti apa ya yang cocok ya, dipikirkan dulu. Setelah menemukan properti yang cocok, baru kalian bisa menentukan busana, tata rias, dan musik yang sesuai. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk tetap direview karena materi hari ini akan ada di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.